Salam sehat untuk semuanya. Sekarang mari kita membahas masalah persamaan tren linier. Ini ada kalau di statistika bisnis ada di topik mengenai time series atau data deret waktu. Nah, time series itu adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu. Nah, ini berguna untuk pembuatan keputusan saat ini, ramalan atau perencanaan. Analisis time series dibagi menjadi 4 komponen, yaitu analisis tren, variasi siklis, variasi musim, dan residu. Nah, dalam analisis time series atau deret waktu, salah satu komponennya seperti yang disebutkan tadi adalah tren. Nah, tren itu merupakan gerakan teratur dalam jangka waktu yang panjang ya. Dan biasanya tren digambarkan dalam bentuk persamaan tren. Sekarang mari kita membahas cara mencari persamaan tren linier. Misalnya kita mempunyai data time series mengenai banyaknya pengunjung di sebuah minimart sebagai berikut. Dari tahun 2007 sampai 2013, ini adalah banyaknya pengunjung. Nah, bentuk dan rumus persamaan tren linier ini adalah seperti ini, ya, mirip dengan persamaan regresi linier sederhana, di mana Y adalah nilai tren, B-nya adalah slope, ini adalah konstanta. Maka cara untuk mencari nilai A, konstanta, dan B atau slope, ini kita menggunakan metode least square. Nah, ini mirip dengan rumus dari regresi linier sederhana ya. Malah lebih sederhana ya. Rumusnya sebagai berikut, di mana X ini adalah menggambarkan waktu ya, tepatnya konversi dari tahun ke angka X. Nah, cara mengkonversi dari tahun atau waktu ke X, apabila banyak tahun ganjil, kalau contoh di atas kebetulan ganjil ya, 7 tahun, maka tahun yang di tengah-tengah itu kita beri nilai X 0, kemudian tahun yang lainnya itu bedanya adalah 1 ya. Jadi tahun yang berdekatan itu bedanya 1. Jadi untuk contoh di atas ini X-nya ya di tengah-tengah 0. Jadi dimulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 ya. Kemudian apabila banyak tahunnya genap, maka 2 tahun yang paling di tengah-tengah itu diberi nilai min 1 dan 1. Jadi 2 tahun yang di tengah-tengah ya, min 1 dan 1 ini kan jaraknya 2 ya. Sehingga tahun yang berdekatan itu harus diberi beda X itu adalah 2. Jadi misalnya kita punya 6 tahun, maka ini dia ya, min 3, min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5. Itu cara mengkonversi dari tahun ke X. Nah, kita kembali ke contoh yang di atas. Di sini tahun kita adalah 2007 sampai 2013 sebanyak 7 tahun ya, sebanyak 7 tahun. Nah, tahun yang tengah-tengah kita beri 0, kemudian tahun yang pertama 2007 min 3, yang kedua 2008 min 2, dan seterusnya sampai dengan 3, sehingga jumlahnya jadi 0 ya, sigma X-nya 0. Sesuai dengan rumus B dan A yang kita sudah punyai, maka yang kita perlukan adalah perhitungan kolom X kali Y dan X kuadrat ya, seperti ini. Nah, ini jumlahnya ya, ini sigma XY, ini sigma X kuadrat ya, yang kita perlukan untuk mencari nilai B dan A. Nah, kita lanjutkan, kita cari dulu nilai B, ini sigma XY-nya. Jadi dari tabel di atas dibagi dengan sigma X kuadrat, kita dapatkan 355,96. Nilai A, nah, ini adalah seperti ini. Kita dapatkan 7943,14.
Jadi persamaan tren linearnya adalah Y payung adalah A ya 7943,14 ditambah B ya 355,96 X ya. Ini adalah persamaan tren linearnya. Mirip dengan persamaan regresi linear sederhana. Nah, bagaimana interpretasi trennya? Ini adalah menggambarkan variabelnya tentang pengunjung tahunan rata-rata minimart pada tahun dasar adalah ini ya A. Jadi itu 7943,14. Ya, ini kita bisa bulatkan jadi 7943 saja dan meningkat sebesar B ya ini ya. 355,96 mungkin kita bisa bulatkan jadi 356, meningkatnya per tahun dengan tahun dasar yang masuk adalah tahun yang tengah-tengah ya, X-nya 0. Di sini adalah X sama dengan 0 itu maksudnya tengah-tengah tahun dari tahun yang di tengah-tengah itu ya. Tahun 2010 yaitu tepatnya tengah-tengah dari 2010 kan 30 Juni 2010 atau 1 Juli 2010. Itu penafsiran dari persamaan tren linear sederhana ya, atau persamaan tren linear saja. Nah, dengan menggunakan persamaan tren itu kita bisa mencari nilai tren tahun tertentu di masa yang akan datang ya, untuk peramalan ya, atau forecasting. Nah, misalnya tahun 2023 berapa nilai trennya, maka kita ini konversi ke X dulu, jadi X sama dengan 2023 dikurangi 2010 ini sebagai tahun dasar 13 ya. Kita masukkan ke X 13 nilainya, jadilah dia nilainya 12.570,6. Ini nilai tren tahun 2023. Untuk tahun yang lain cara mencarinya atau cara menghitungnya juga sama. Nah, selanjutnya kita mencoba membuat garis tren ya, garis tren dan bagaimana plot datanya ya. Nah, kita di sini menggunakan tabel yang di atas, di mana kita sudah mendapatkan persamaan trennya ini ya. A-nya ada, kalau kita kerjakan di Excel ada di C15, B-nya ada di E15 untuk contoh ini ya. Kita tambahkan kolom Y payung atau nilai trennya, kita gunakan rumus ini ya. Ini A tambah B X ya. Ini contoh untuk baris pertama, kita isi tanda dolar, ini untuk absolutkan. Nah, nilainya kita copy ke bawah. Nah, di sini kita punya pasangan nilai waktunya tahun ya, kemudian nilai Y, ini datanya, kemudian ini nilai trennya. Nah, dengan menggunakan cara yang sudah ada di ini ya, bisa dilihat di TikTok ini ya, link TikTok, silahkan dicoba. Nanti juga akan dimunculkan di bagian terakhir dari video ini atau di deskripsi dari YouTube, video di YouTube ini. Bisa dicoba dengan memblok ya, blok 3 kolom ini. Kemudian berikan perintah sesuai dengan yang ada di TikTok ini. Silakan mencoba nanti. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ini garis tren dan plot datanya. Ini yang plot data ini datanya yang bulat-bulat biru ini data ya. Kemudian garis tren yang merah. Nah, yang tadi itu adalah contoh time series di mana banyak tahunnya adalah ganjil ya. Sekarang bagaimana kalau banyak tahunnya genap? Nih contohnya ya, kita punya data dari 2007 sampai 2012. Sama juga variabel pengunjung ya. Banyak tahun genap. Mari kita hitung dengan cara yang sama, mungkin konversi ke X-nya saja yang berbeda. Nah, ini dia, ini tahunnya, ini datanya. Jadi konversi ke X-nya seperti ini ya. 2 tahun yang di tengah-tengah yaitu 2009 dan 2010 kita kasih min 1 dan 1 karena jaraknya 2 agar konsisten, ini kita jarak 2 juga ya. 35 ke sini juga jarak sama yaitu min 3 dan min 5. Cara menghitungnya sama ya. Kita cari sigma XY-nya, kita cari sigma X kuadratnya. Kemudian sama juga cara menghitung B-nya ya, yaitu sigma
Y dibagi dengan sigma Y kuadrat, jadi 149,3, hasilnya ini sigma Y dibagi N, hasilnya adalah ini ya 6538,2. Jadi persamaan trennya adalah seperti ini ya, Y sama dengan ini A nya tambah BX ya. Nah, interpretasinya juga mirip tapi ada sedikit berbeda, yaitu ini pengertian A nya ya, pada tahun dasar, jadi nilainya adalah 6538,2 orang dan meningkat 149,3 EB. Nah, per setengah tahun. Nah, di sini per setengah tahun. Ya, bukan per tahun ya. Kenapa per setengah tahun? Karena X-nya itu kan jaraknya 22 ya. Jaraknya 22. Jadinya ini per setengah tahun jadinya ya. Dan tahun dasarnya adalah tahun yang di tengah-tengah antara 2009 dan 2010. Tepatnya itu 31 Desember 2009 atau 1 Januari 2010. Nah, itu contoh persamaan tren linear kalau data atau banyak tahunnya genap. Nah, mencari nilai tren sama caranya ya, misalnya tahun 2023 kita tentukan nilai X-nya, X sama dengan 5 ya. 5. Nah, ini 5 ini kita salah satu tahun kita jadikan tahun patokan ya. Sini contohnya 2012. 2012 kan X-nya adalah 5 ya. 5 ditambah 2023 tahun yang kita cari dikurangi tahun yang kita jadikan patokan kali 2. Kenapa kali 2? Kan jarak tiap X tiap tahun itu kan 22 ya. Jadi sini X-nya 27, kita masukkan ke X-nya 27, A ditambah BX, nilainya adalah 10.569,3. Nah, begitu cara mencari nilai tren ya. Kalau tahunnya lain, maka X-nya saja yang lain, cara masukkan ke rumus persamaan tren sama juga ya. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai persamaan tren linear, berguna untuk peramalan atau forecasting. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Salam sehat untuk semuanya.